Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Asmara yang Terlarang. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Papa. Meski lemah dan samar, suara yang sudah lama tak didengar itu sukses, membuat Mahendra dan Tiara menoleh cepat dengan keterkejutan luar biasa. Mereka lebih dikagetkan lagi oleh terbukanya mata Andre dari tidur panjang. Pemuda itu tengah memandang mereka dengan tatapan sendu. Andre! Tiara berlari ketika Andre hendak membuka simpel mask oksigen yang menutupi sebagian wajahnya. Mahendra beda tujuan. Dia keluar untuk memanggil dokter. Alhamdulillah, kamu sudah bangun, Andre. Tangan gemetar Tiara membingkai wajah tirus dan pucat sang pemuda. Wanita itu menerka-nerka. Apakah Andre menyaksikan dan mendengar semua perkataannya dengan suami? Sedih, terluka, maupun bahagia selalu diekspresikan dengan air mata. Karena disitulah terkumpulnya berbagai rasa. Seperti halnya Tiara, bingung harus mengekspresikan bagaimana atas keajaiban ini, selain dengan menangis. Ada kelegaan di hati Tiara. Dengan sadarnya Andre dari koma, secara tak langsung menyelamatkan dirinya dari amukan yang mungkin lebih dahsyat dari Mahendra. Namun, entah sampai kapan, Tiara meluahkan kerinduan yang membuncahi dada dengan memeluk Andre. Air mata kerap kali mengiringi suasana hatinya. Namun, momen kebersamaan itu tak berlangsung lama, karena Mahendra cepat kembali, kali ini bersama Dr. Rafael. Alhamdulillah, Tuan Muda merespon cukup bagus, organ vitalnya pun bereaksi dengan baik. Ucap Dr. Rafael setelah beberapa menit lamanya memeriksa Andre. Ucapan hamdalah terucap dari bibir Tiara dan Mahendra. Perasaan lega merasuk hingga ke tulang-tulang. Tak sia-sia berharap pertolongan ilahi yang tercurah banyak setiap waktu untuk Andre. Ini semua karena berkat dukungan serta doa Anda semua, dan tentunya atas izin Tuhan. Dr. Rafael tersenyum semeringah. Setelah kondisi Tuan Muda benar-benar membaik pasca koma, kemungkinan operasi lainnya akan dijalankan. Lanjutnya seraya memasukkan stetoskop ke saku jas putih. Kebesarannya. Maksud dokter operasi lainnya apa? Tiara mengernyitkan dahi. Dia pikir setelah bangun dari koma, Andre hanya tinggal menunggu pemulihan saja. Nona bisa tanyakan pada Tuan Mahendra. Saya sudah membahasnya dengan beliau. Baik, dokter. Tiara mengangguk pelan, kemudian melirik pria di sebelahnya. Mahendra diam dengan ekspresi datar. Sama-sama, Nona. Silakan Tuan Mahendra dan Nona Tiara menemani Tuan Muda berbincang, untuk meningkatkan reaksinya. Iya, dokter, terima kasih. Lagi-lagi Tiara yang menjawab. Bibir Mahendra terpasung keluh, menatap Andre dalam diam. Perasaan berkecamuk resah bersamaan dengan hati yang teriris perlahan. Tatkala terngiang lagi pengakuan Tiara yang sedang hamil oleh putranya itu. Apa yang harus dilakukannya setelah ini? Tiara, panggil Mahendra ketika wanita itu muncul dari kamar. Tiara sedikit terhenyak. Langkahnya terpaksa berhenti karena Mahendra mengikis jarak dengannya. Kita harus bicara. Ucapan Mahendra membuat jantung Tiara tiba-tiba hilang iramanya. Mau bicara apa? Ya? Apakah mau melanjutkan kemarahannya yang tertunda waktu di rumah sakit tempo hari? Pikir wanita itu. Mengangguk ragu. Tak mungkin juga menolak bisa makin runyam. Baik, Mas. Tiara bersiap hendak ke rumah sakit. Mengganti Mbok Mar dan Lisna menjaga Andre sedari kemarin. Namun, waktu pemberangkatannya terpending oleh permintaan Mahendra yang ingin bicara dengannya. Wanita bersurai hitam sepunggung itu mengikuti langkah Mahendra menuju lantai bawah. Kemudian keduanya duduk di sofa saling berhadapan dan meja di tengah sebagai pembatas.
1 menit, 3 menit. Hingga menit kelima Mahendra belum juga mengeluarkan suara. Pria itu duduk jemawa, menyilang kaki, tangan bersedekap di dada. Tatapan tertuju pada Tiara. Tapi tak ada sorot amarah maupun kebencian. Malah sepasang netra itu terkesan sendu, seperti menyimpan duka yang dalam. Tiara mulai menunduk, menancapkan pandangan pada jemarinya yang sedang diremas. Menit-menit mendebarkan itu cukup mencekam. Seiring kabut ketakutan kian menebal. Keheningan menjadi pendamping setia. Kala keduanya belum ada yang mau mengalah untuk saling buka suara. Sampai pada menit ke-7, barulah Mahendra berkata, "Saya akan menceraikan kamu." Tiara tersentak, langsung mendongak. Mata indahnya membulat. Sofa yang diduduki seperti mengandung listrik, menyengat seluruh raga. Maksud Mas Hendra?" Desahan berat terdengar. Mahendra mengubah posisi duduk menjadi condong ke depan. Kedua siku ditaruh di atas paha, jemari besarnya saling menaut. "Saya tidak bisa lebih lama Iagi mempertahankan kamu tetap jadi istri saya." Kebingungan menyapa Tiara, mencoba memastikan bahwa pria di depannya memang sedang menawarkan perpisahan. "Saya akan mengurus perceraian. Mulai sekarang kamu bebas menentukan langkah hidupmu tanpa harus dibebani oleh saya." "Kenapa, Mas?" "Tanpa perlu saya jelaskan panjang lebar pun kamu sudah mengerti kenapa saya harus menceraikan kamu. Saya tidak mampu memberi kamu nafkah batin. Kamu tidak pernah mencintai saya. Bayi dalam rahim kamu bukan dari benih saya. Lantas apa yang bisa saya pertahankan dalam rumah tangga ini?" Ada yang tercubit perih di hati Tiara. Dalam kejadian ini ia merasa istri paling jahat, istri durhaka. "Katakan saja, langkah saya salah sudah menikahi gadis normal seperti kamu, sedangkan hidup tak sebatas butuh lahiriah, tapi batin jauh lebih penting. Bukan saya terlambat menyadari hal itu, tapi saya akui, ego saya yang tidak mau tahu. Bagaimana dengan utang orang tuaku?" Satu hal itu tak mungkin Tiara abaikan. Karena setiap peristiwa yang terjadi di antara mereka berawal dari utang piutang. Akankah suaminya menuntut lagi pembayaran berupa uang sebagai gantinya? Alih-alih menjawab, Mahendra bangkit dari duduk. "Lupakan tentang itu." Kemudian meninggalkan Tiara dengan ekspresi yang sulit dibaca. Lagi-lagi Tiara dibuat terkejut. Tidak salah dengar, kah? Lupakan utang itu? Baru beberapa langkah Mahendra berjalan, Tiara memanggilnya. Pria itu kembali berhenti, memutar tumit demi menghadap sang istri. "Mas!" Tiara berlari, lalu memeluk pria yang sudah menikahinya beberapa bulan yang lalu. Tubuh tinggi besar itu mematung, dengan tangan mengepal di kedua sisi. Tak ada keinginan membalas pelukan, karena hatinya sedang belajar melepaskan sesuatu yang berharga. Kepala Mahendra menengadah, menahan cairan yang menggumpal di pelupuk mata supaya tak berderai. "Meskipun kamu bukan lagi istri saya, bayi di rahim kamu masih mengalirkan darah saya. Anak Andrean yang berarti adalah cucuku. Maafkan aku, Mas, sungguh maafkan aku." Tubuh Tiara melorot, bersimpuh memeluk kaki Mahendra. Bahunya berguncang disertai isakan mengencang. Meskipun ia tak mencintai suami, hati Tiara tetap perih mendengar kata demi kata Mahendra yang mengandung sayatan pilu. Sadar sejatinya seorang istri tak pantas bertindak semaunya, apalagi selingkuh sampai hamil. Pelan-pelan tangan Mahendra bergerak menyentuh bahu Tiara, lalu berkata dengan suara lirih, "Tiara Dwi Tantri binti Hasanuddin, mulai saat ini kamu bukan lagi istri saya. Tunggu sampai bayi itu lahir baru kamu bisa menikah dengan laki-laki yang kamu cintai." Lepas menggaungkan talak, Mahendra mundur sampai lilitan tangan sang wanita di kakinya terlepas. Kemudian pria yang tengah terluka hatinya itu meninggalkan Tiara. Menatap nanar punggung Mahendra yang sedang berjalan gontai, napas rasanya sesak. Ikut merasakan pedihnya hati pria itu. Lalu lalang manusia menjadi pemandangan di lingkungan rumah sakit pagi ini. Di antara kesibukan dan aktivitas orang-orang, ada sepasang sejoli tengah menikmati semilir angin di bawah naungan awan putih.
Sudah 5 hari Andre menikmati kebebasannya. Setelah cukup lama dipasung di tempat tidur bagai raga tanpa jiwa. Ini kali pertama pemuda itu bisa menghirup udara di luar ruangan. Menyapa kembali semesta bersama kekasih yang dirindukan. Tiara mendorong pelan kursi roda yang diduduki Andre. Sepasang netra bening berbulu mata lentik mencari tempat persinggahan sejenak untuk ia dan sang pujaan meluangkan waktu berdua. Bagaimana kalau kita ke situ? Tiara menunjuk taman yang menurutnya cocok untuk dijadikan tempat bercengkrama. Andre mengangguk. Setibanya di tempat tujuan, wanita pemilik hidung mungil itu tak lekas berhenti, tapi memutar arah sedikit ke kanan. Kita ke dekat kolam itu ya, Andre. Udaranya pasti sejuk karena ada air mancur. Ajakan Tiara kembali mendapat anggukan lawan bicaranya. Tiara mengambil duduk di benteng yang melingkari kolam dengan tinggi selutut orang dewasa. Posisinya saling berhadapan dengan Andre. Udaranya sejuk sekali. Cobalah kamu hirup. Sudah lama kamu tidak merasakannya, bukan? Tiara meraup banyak-banyak udara pagi sambil memejamkan mata. Lengkung tipis merah jambu tersenyum manis. Andre memindai wajah cantik di depannya. Pesona yang tak pernah bosan ia kagumi. Meskipun raga herbaring bagai seonggok bangkai, jiwa melanglang buana entah kemana. Tapi selama masa itu rindu pada Tiara tak pernah hengkang. Keinginan untuk kembali meniti langkah bersama orang-orang terkasih masih mengendap di sudut kesadaran yang tersisa. Sebab itu dia berjuang mati-matian. Koma lama. Tapi terkadang Andre masih bisa mendengar ucapan siapapun di dekatnya. Hanya tak dapat merespon saja. Puas mengagumi dalam diam pahatan indah ciptaan Tuhan, Andre ikut memejamkan mata, menghirup udara segar yang menyelimuti mereka. Tak berapa lama kelopak dengan alis tebal di atasnya itu kembali membuka. Tiara. Lirih suara Andre, disebabkan syaraf-syaraf masih dirasa kaku. Tiara membuka mata, tatapan langsung bertemu dengan sorot sail milik Andre. Tapi ada percikan binar di sana, debaran halus pun menyapa relung hati keduanya. Aku merindukanmu, ucap pemuda itu dan sukses merah dadu membalur permukaan wajah ayu Tiara. Aku sangat merindukan semua yang ada di dirimu, lanjut Andre seraya meraih jemari Tiara untuk ia genggam. Remasan lembut menciptakan sensasi yang tak biasa. Debar-debar di dada makin riuh menabuh. Rasanya seperti ada kupu-kupu dalam perut Tiara. Rasa euforia yang sudah lama tak ia rasakan. Wanita pemilik kulit seputih pualam itu menunduk, menyembunyikan rona merah yang kian kentara, seraya menggigit bibir bawah. Sebelum kita ke sini, kamu mengatakan ingin membicarakan hal penting denganku. Hal penting tentang apa? Andre mengalihkan rasa yang mengentak-entak di dada dengan bertanya. Tiara tak lekas menjawab, tapi menarik jemarinya dari genggaman Andre. Setelah itu merogoh tas selempang yang tersampir di pundak, mengambil sesuatu di sana. Aku sengaja tak membuangnya, untuk diberikan sama kamu sebagai bukti. Tiara menaruh benda putih biru berbentuk strip, berukuran panjang kurang lebih 8 cm ke tangan Andre. Setelah ditatap lebih dekat, mata pemuda itu sedikit membulat, melihat strip tersebut memiliki garis merah 2. Tiara, ini, iya. Andre, di dalam sini ada calon bayi kita. Tiara mengusap perutnya. Perlahan keping demi keping berputar lagi di ingatan Andre. Ketika terbangun dari koma, mendapati Tiara sedang bertengkar dengan papahnya. Samar-samar ia mendengar mereka membahas tentang hamil. Benar dugaan Jeff beberapa waktu silam, sebelum kecelakaan. Bagaimana jika Tiara hamil oleh perbuatannya, dan kini terbukti. Bukan penyesalan yang menghampiri Andre, tapi kebahagiaan. Butiran air mata haru mulai berjatuhan dari sepasang netra legamnya. Aku pasti bertanggung jawab. Aku akan secepatnya meminta papa menceraikanmu. Lalu kita menikah. Aku janji. Terdengar egois, tapi Andre tak bisa membiarkan sang papa menanggung aibnya. Seketika gerimis membasahi hati, Tiara berpindah tempat. Berjongkok, melipat tangan di paha Andre. Aku akan menunggu kamu menepati janji, ucapnya seraya menaruh sisi kanan kepala di atas lipatan tangannya.
Andre mengelus rambut panjang hitam berkilau beraroma sampo. Aku tidak akan meninggalkan kamu lagi. Aku tidak akan membiarkan kamu menghadapi semua ini sendirian. Iya, Andre. Aku percaya kamu bakal membuktikan semua itu. Cairan tak berwarna meluncur. Tiara menangis. Jangan menangis. Sudah cukup kamu menangisi lelaki tak berarti ini. Kamu sangat berarti buatku. Kamu jauh lebih berarti. Andre. Iya, sayang. Ada satu hal lagi yang ingin aku katakan padamu. Aku bukan lagi istri Mas Hendra. Aku bukan lagi istri Mas Hendra. Maksudmu? Mas Hendra menceraikan aku. Ada yang berdentam di dalam dada Andre. Sama sekali tak menduga, papahnya akan menceraikan Tiara secepat itu. Bahkan ia sendiri belum diberi kesempatan bicara, mendiskusikan langkah ke depannya. Mas Hendra akan segera mengurus perceraian kami, lanjut Tiara. Entah harus bahagia atau berduka, Andre bingung mengekspresikan perasaannya. Satu sisi selaksa duka membelit hati kedua pasangan muda itu. Satu sisi lainnya lega. Jalan untuk meniti masa depan bersama makin membentang. Namun, ada perasaan bersalah menoreh-noreh di palung hati. Maafkan Andre, momen syahdu pasangan kekasih itu terusik dengan kedatangan Jeff, Avandra, dan juga Iza. Terang saja Tiara maupun Andre terkaget-kaget campur gembira. Dengan hadirnya mereka, Tiara menyambut ceria ketiga orang tersebut, terutama adanya Iza. Mendadak suasana jadi ramai. Sejenak hati yang sedang carut-marut tersingkirkan. Wah, ada acara apaan nih? Berdua aja, gak ajak-ajak. Avandra menepuk-nepuk pelan bahu Andre, lalu mengerling jenaka pada wanita yang bersama istrinya. Tiara melengkungkan kedua sudut bibirnya ke atas. Acara khusus berdua, dong, makanya gak ajak kalian. Avandra spontan terbahak dengan jawaban Tiara, diikuti yang lainnya. Keceriaan begitu kental, sehingga mengundang perhatian orang-orang di dekatnya, serta menularkan tawa pada mereka karena tingkah lucu Jeff dan Avandra. Tiara meminta waktu hanya berdua dengan Iza, meninggalkan para laki-laki berbincang tanpa dirinya. Seperti biasa Tiara ingin mencurahkan isi hati pada sahabat. Karena kepada Iza, ia berani terbuka, kecuali janin dalam rahim masih dirahasiakan dari sahabatnya sampai saat ini. Tiara membawa Iza ke kantin. Jaraknya tak jauh dari taman. Bahkan dari tempat duduk yang dia pilih masih bisa melihat keberadaan Andre dan teman-temannya. Melalui jendela kaca kantin, Tiara sengaja memilih kantin untuk mencari sarapan. Berbeda dengan Andre, sebelum mengajaknya jalan-jalan, ia mendahulukan mengisi perut pemuda itu, karena dituntut minum obat sesuai anjuran dokter. Tiara memesan beberapa kue basah juga coklat panas. Iza sendiri hanya memesan teh manis hangat, karena perutnya sudah dibekali sarapan dari rumah. Aku mau cerai, Za. Tiara memulai pembicaraan dan langsung pada intinya. Apa? Kamu serius? Nol. Iza terkesiap. Iya, Mas Hendra menggugat aku karena... Tiara menggantungkan kalimatnya. Karena apa? Dahi Iza mengerut. Rasa penasaran tercetak jelas di wajahnya. Karena aku hamil. Loh, kok kamu hamil malah digugat cerai? Aneh, harusnya suami kamu seneng dong mau punya anak dari kamu gimana, sih? Karena bayi yang aku kandung bukan anak Mas Hendra. Membelalak, Iza nyaris menyemburkan teh manis yang baru diminumnya sedikit. Hah? Gimana? Gimana? Sumpah deh, otakku loading. Kurang paham sama yang kamu omongin. Aku hamil bukan sama Mas Hendra, tapi sama Andre. What? Iza memekik, sehingga menarik perhatian sebagian pengunjung kantin. Secepatnya Tiara membungkam mulut Iza. Hus, kecilin suara kamu, dodol. Tiara menaruh telunjuk di bibir sembari menoleh kanan-kiri, lalu mengangguk disertai senyum manis pada mereka sebagai permintaan maaf. Kepala Iza ikut bergerak ke kanan dan kiri sambil nyengir,
terlihat lucu sekaligus malu, gara-gara suara cemprengnya lepas kendali. Setelah keadaan biasa lagi, Iza kembali bicara. Kali ini nadanya lebih dikendalikan, agak pelan. "Oh my god, kamu lagi gak bercanda, kan?" Tiara menggeleng. "Aku lagi gak mood bercanda, Iza." "Ya salam. Gimana ceritanya kamu bisa hamil sama si Andre? Andre kan anak tiri kamu." "Astagfirullah, kamu selingkuh sama anak dari suami kamu sampai hamil. Pantes aja Om Hendra ngegugat kamu. Pastinya tuh laki murka banget. Gak kebayang." Iza mencecar sahabatnya tanpa jeda. Napasnya ngos-ngosan disertai kulit wajah sedikit memerah. Tiara membiarkan dirinya dicecar Iza dengan nada mengandung intimidasi, seolah memberi label, istri jahat. Tiara menarik napas panjang lalu mengembuskannya kembali perlahan-lahan. Sebelum Iza makin gencar menyudutkannya, Tiara mulai menceritakan duduk perkara sesungguhnya. Tak ingin lagi ditutupi. Segala perbuatannya bersama Andre dan hadiah murka dari Mahendra ia beberkan pula. Iza memberikan reaksi bermacam-macam, mengikuti isi curahan hati sahabatnya. Namun, keterkejutan adalah ekspresi yang lebih dominan disertai mata melotot, mulut menganga. "Jadi gitu ceritanya. Rumit amat. Sumpah, aku gak nyangka kalau Om Hendra burungnya gak bisa bangun. Kasian banget kamu, Tia, gak ngerasain nafkah batin. Apa iagi malam pertama?" Tiara membiarkan Iza kembali nyerocos. Dia sendiri asyik menikmati coklat yang tak lagi panas. Begitulah sahabatnya. Jika sudah saling bercerita, akan ramai walau hanya berdua. Tapi, kamu udah dapetin nafkah batin dari anak tirimu, meskipun terlarang. Lanjut Iza dan langsung mendapat tepukan cukup keras dari Tiara di lengannya. "Dasar!" Wajah Tiara memerah mengingat lagi hal itu. Iza terkikik. Selanjutnya kembali bertanya. "Terus, gimana selanjutnya? Hubungan kamu, Om Hendra, dan Andre?" "Aku pastinya bakal pulang ke rumah orang tua karena aku tak punya wewenang lagi tinggal di kediaman Suteja. Mengenai Andre, Mas Hendra akan membawanya ke luar negeri untuk menjalani pengobatan serta terapi tulang." "Kenapa harus ke luar negeri? Terus luar negerinya kemana?" "Dua hal itu aku tidak tahu. Andre mengalami kelumpuhan sementara. Jadi Mas Hendra ingin melakukan pengobatan yang terbaik buat anaknya, biar cepat sembuh." Gitu. Berapa lama Andre bakal tinggal di luar negeri? Terus nasib kamu sama calon debai kamu gimana?" Tiara menggeleng. Riak-riak duka bergelayut manja di sepasang netra. "Aku tidak tahu berapa lama masa pengobatan Andre di luar negeri. Andre sendiri tidak tahu. Mas Hendra saat ditanya pun tidak menjawab. Aku hanya disuruh menunggu." Iza menggenggam tangan Nara, seolah memberinya kekuatan. "Tia, kamu gak boleh terus bersedih. Sudah saatnya kamu bahagia. Meskipun kebahagiaanmu sedikit terpending karena sumber bahagiamu mau berjuang dulu untuk sembuh. Kamu hanya cukup menunggu dengan setia. Jangan banyak pikiran. Satu lagi, kamu harus tetap waras dan sehat demi anak di dalam rahim kamu." Lengkung tipis merah jambu tersenyum pedan. Tiara janji akan menuruti pesan sang sahabat. Karena memang hanya itu yang bisa ia lakukan, sampai masa di mana pelangi tiba. Tiara memonitor ruangan yang luasnya 5x6 meter sebagai pamitan terakhir. Ruangan yang menjadi kamarnya selama tinggal di rumah suami. Meja rias, lemari, televisi yang dilengkapi sofa untuk menonton, semua akan ia tinggalkan. Ketika Netra membentur kasur king size, berkelindan kenangan saat bersama Andre. Malam pertama, di mana ia menyerahkan mahkota berharganya. Walau awalnya seperti drama perkosaan, tapi pada akhirnya ia menikmati malam penuh gairah terlarang itu. Tiara tak kuasa meredam air mata. Terus bergulir membasahi tebing pipi. Lekas menyeka cairan bening itu dan menyudahi aktivitas mengheningkan cipta bersama kamar beserta isinya. Merasa sudah tenang, Tiara keluar dari kamar itu sambil menggeret koper. Hari ini ia akan pulang ke tempat kelahiran, karena tak ada hak lagi untuk tetap tinggal di sini.
Non Tia. Embok Mar menyambut dari lantai bawah. Langsung Tiara peluk begitu berhadapan. Keduanya saling melepas air mata. Maafin Tia kalau selama tinggal di sini banyak merepotkan Embok. Non Tia orang yang baik. Embok sama sekali ndak pernah direpotkan. Wanita berbadan subur itu terisak-isak. Tiara membawa Embok Mar menuju sofa, di mana Mahendra sudah duduk di sana dengan jemawa sebagai khas sikapnya. Pria itu memperhatikan Tiara sejak turun dari lantai atas dan bercakap singkat dengan Embok Mar. Tak ada ekspresi yang berarti pria itu tunjukkan. Entah hatinya memang membeku. Semenjak menggaungkan gugatan cerai, ia seolah menganggap Tiara tak lagi ada. Ibaratkan orang asing. Tiara mendahului bicara setelah sekian menit saling diam. Mas Hendra, dulu Tia dibawa ke rumah ini dengan cara baik-baik. Keluar pun ingin dengan baik juga. Maafkan semua kesalahanku. Sudah banyak menyakiti hati Mas Hendra. Mahendra bergeming dengan tatapan ke bawah. Semoga Mas Hendra selalu sehat dan... Tiara menjedakan kalimatnya untuk sekadar meraup udara sebanyak yang ia bisa. Aku akan menunggu kabar tentang perkembangan Andre. Lanjutannya dengan lirih. Hening lagi. Merasa tak mendapatkan tanggapan apapun. Tiara bangkit, kemudian menghampiri Mahendra, mencium punggung tangannya. Sang pria tak bereaksi apapun. Biarlah, tak apa. Mas Hendra memang pantas membenciku. Batin Tiara. Tia pamit. Mas, Assalamualaikum. Wanita pemilik tatapan lembut itu mendekati Embok Mar untuk memeluknya sekali lagi. Berat berpisah, tapi mau bagaimana lagi? Ini sudah waktunya. Setelah mendapat sedikit nasihat dari Embok Mar barulah Tiara pergi. Namun, ia teringat Lisna, asisten rumah tangga yang seringkali mengantarnya keluar rumah. Dia bergegas ke dapur mencari gadis itu. Perpisahan penuh dramatis pun terulang, walau tak lama. Selesai dengan semua itu, Tiara memantapkan hati meninggalkan bangunan megah Suteja. Di luar, Dahlan sudah menunggu sang nona. Karena sebelumnya sudah diberitahu Mahendra, supaya mengantar mantan istrinya pulang. Dahlan mengambil alih koper dari tangan Tiara, memasukkannya ke bagasi. Kemudian membukakan pintu mobil, mempersilakan sang nona masuk. Walaupun belum hitungan tahun, bagi Tiara rumah ini menyimpan banyak kenangan suka dan duka. Entah ia bisa kembali ke sini atau tidak. Tiara mengelus perut yang di dalamnya tumbuh janin. Kita akan menunggu bersama ya, sayang. Gumamnya. Senyum indah menghias di wajah Tiara. Rindu pada sang pujaan setelah 3 hari tak bertemu membawa langkahnya menyusuri koridor rumah sakit. Tujuannya tak lain ruangan Andre dirawat. Tiara menjinjing rantang. Di dalam benda bersusun itu terdapat makanan kegemaran Andre dan ia yang memasaknya penuh sukacita. Tiba di depan ruangan yang dituju, Tiara menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Pelan-pelan benda putih menjulang itu dibuka, lalu melongokkan kepalanya ke dalam. Tiara lebih lebar lagi membuka pintu, bahkan setengah badannya mulai masuk. Dahi gadis itu mengerut beberapa lipatan. Pasalnya ruangan ini sunyi, tak ada kehidupan. Andre kemana? Gumamnya. Tempat tidur dalam keadaan rapi, seolah belum pernah ada yang menempati. Tiara melangkah cepat, masuk lebih ke dalam lagi, mata nyalang mencari keberadaan Andre. Kamar mandi pun kosong saat memeriksa ke sana. Seketika gundah bertandang di hatinya. Mungkinkah Andre pindah ruangan atau... Mungkin Andre lagi dibawa jalan-jalan keluar seperti yang sering aku lakukan kalau di pagi hari. Menghibur diri sendiri untuk menghalau rasa gelisah. Menaruh rantang di nakas. Lepas itu Tiara kembali keluar guna mencari keberadaan Andre. Baru saja kakinya beberapa kali melangkah. Seseorang memanggil. Tiara tak asing lagi dengan suara itu. Milik Dr. Rafael. Tiara tersenyum semeringah dengan adanya orang yang paling tahu perihal Andre dan tepat untuk ditanyai. Nona Tiara, mencari Andre? Dr. Rafael mendahului Tiara bertanya. Dahinya sedikit mengernyit. Iya, dokter.
Saya tidak melihat Andre di ruangannya. Mungkin dia sedang keluar sama yang menjaganya. Memangnya Nona Tiara tidak diberitahu oleh Tuan Mahendra? Diberitahu apa, Dok? Memangnya ada apa? 3 hari kemarin saya tidak bisa menemui Andre karena kesibukan saya pindah ke rumah orang tua. Sebab itu saya tidak tahu kabar Andre selama 3 hari ini. Dr. Rafael tak lekas menanggapi penjelasan Tiara. Bersedekap dada dengan satu jari menempel di bibir. Dokter itu seperti sedang berpikir keras. Selaksa cemas mulai mendera hati Tiara dengan diamnya Dr. Rafael. Entah apa yang ada di pikiran dokter itu. Jadi gimana, dokter? Andre baik-baik saja, kan? Begini, Nona Tiara, Tuan muda Andre sudah dibawa keluar dari rumah sakit. Maksud dokter, Andre sudah dibawa pulang. Dada Tiara bergemuruh. Kenapa tidak ada yang memberitahu? Batinnya. Lebih tepatnya bukan pulang ke rumah, tapi dibawa ke Australia untuk pengobatan lanjutan. Tuan Mahendra ingin secepatnya Tuan muda Andre dioperasi tulang dan terkait hal-hal lainnya. Ke Australia? Kenapa aku tidak diberitahu kalau Andre sudah dibawa ke Australia? Setidaknya aku bisa mengucapkan sesuatu sebelum dia pergi. Selesai bicara dengan Dr. Rafael, Tiara terisak pilu, duduk di depan kolam ikan di sebuah taman rumah sakit. Tempat di mana ia terakhir kali mengajak Andre jalan-jalan dan duduk bercengkrama di sana. Sebenci itukah Mahendra pada dirinya, sehingga tak menganggapnya penting untuk diberitahu kepergian Andre ke Australia. Lalu bagaimana nasib anak dalam kandungan ini? Sebab tak tahu akan berapa lama Andre di negeri kanguru sana. 2 minggu berlalu sejak terakhir kali Tiara mencari Andre ke rumah sakit, dan mendapat kabar mengejutkan, yang membuatnya terkurung nestapa hingga sekarang. Pernah di satu hari ia mendatangi kediaman Suteja untuk mencari keterangan pada penghuni rumah, perihal keberangkatan Andre ke Australia. Kala itu Mahendra sedang tidak ada di tempat. Namun, tak satu pun dari mereka mengetahui tentang hal itu. Mahendra benar-benar tak melibatkan siapapun tentang kepergiannya ke Australia membawa Andre. Penjelasan itu yang Tiara dengar dari Embok Mar maupun penghuni lainnya. Hidup Tiara hampa, hari-harinya ditemani air mata. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu dan menunggu, entah sampai kapan. Nak, ada yang nyari kamu. Ucap Ratnasih membuat Tiara yang sedang melamun di depan jendela terhenyak, menoleh disertai dahi mengernyit. Ratna hanya bisa mengembuskan napas berat dengan keadaan Tiara yang selalu murung. Makin hari hidupnya makin tak terlihat bergairah, melamun, berdiam durja, menangis. Sehingga sisi keibuannya ikut teriris pedih. Ratna memang gembira dengan pulangnya Tiara, tapi merasa kehilangan dengan keceriaan sang putri tercinta. Meskipun raga gadis itu ada di depan mata, tapi jiwanya entah di mana. Siapa? Bun. Suara Liara terdengar serak dan lemah, seakan enggan bicara. Katanya seorang pengacara. Setelah mencerna sebentar, Tiara baru menangkap maksud bundanya. Mungkin yang mencarinya pengacara utusan mantan suami, untuk melanjutkan proses perceraian. Baik, Bun, Tia segera ke sana. Ratna mengangguk, lalu meninggalkan kamar putrinya, memberi Tiara waktu. Merapikan diri. Proses perceraian yang disodorkan pengacara pihak Mahendra tak menyulitkan Tiara, hanya membutuhkan persetujuan serta terkait lainnya sebagai proses awal. Percakapan pun tak berlangsung lama. Setelah selesai dengan intinya, pria berjas hitam itu kembali pamit. Bagaimana, Nak? Proses perceraiannya? Tanya Ratna menghampiri Tiara yang tengah sendiri. Usai kepergian pengacara, Tiara tak lekas beranjak, tapi duduk termenung, memberi kesempatan Ratna menanyakan hal yang baru saja terjadi. Sedang diproses. Bun, mungkin kedepannya jika diperlukan Tia harus hadir di persidangan, dan mungkin tidak cukup sekali hadir. Kamu gak usah khawatir, nanti Bunda dampingi kamu kalau sudah waktunya. Iya, Bun. Lagian tahap itu masih lama sih. Soalnya Mas Hendra baru.
mendaftarkan gugatan cerainya dan itu memakan waktu kurang lebih 1 atau 2 minggu paling cepat. Bagaimanapun prosesnya semoga Allah lancarkan dan mudahkan. Iya, Bun. Amin. Kamu yang sabar ya, Nak. Semoga saja Andre gak lama di luar negerinya dan secepatnya sembuh supaya bisa pulang ke tanah air untuk bertanggung jawab sama kamu. Penghuni rumah sederhana itu kerap kali melangitkan doa, berharap sekali sang membolak-balikan hati mewujudkan harapan mereka. Andre pulang kemudian bertanggung jawab atas bayi yang dikandung Tiara. Tiara menaruh kepala di bahu sang bunda. Jemarinya mengelus perut yang dirasa mulai mengeras di bagian rahimnya. "Papahmu pasti akan segera pulang," ucapnya pada segumpal darah di dalam sana yang dimana Tuhan pun belum memberinya nyawa. Menyusuri rak demi rak berisi buku berupa novel, artikel, majalah, dan banyak lagi jenisnya. Tiara berhenti di depan salah satu rak, kemudian mengambil sebuah buku yang cukup tebal, bertuliskan, "Panduan Ibu Melahirkan" di sampulnya yang berwarna biru terang. Sesekali jemari Tiara mengelus perut buncitnya, karena makhluk Tuhan yang berada di dalamnya tak bisa diam, menggelinjang menimbulkan rasa geli. Saat ini usia kandungan wanita cantik itu sudah menginjak 8 bulan. Selama itu pula suka duka ia jalani tanpa kehadiran bakal ayah dari si jabang bayi. Menghadapi masa-masa sidang perceraian pun hanya orang tua yang setia membantu dan menemani kesana kemari. Sementara Mahendra tak pernah sekalipun hadir di persidangan tersebut, karena sudah diserahkan sepenuhnya pada kuasa hukum. Setelah melalui proses yang panjang, ketuk palu hakim akhirnya memutuskan Mahendra dan Tiara resmi berpisah. Bahkan kini Tiara sudah mengantongi akta cerai. Tak jauh dari sisi Tiara, Iza juga sedang melihat-lihat buku, mencari yang sesuai dengan seleranya, yaitu novel drama rumah tangga. "Au!" Tiara memekik kecil. Iza langsung menoleh ke arahnya. "Tia, kenapa?" tanya Iza, cemas, seraya menghampiri. Lengkung tipis merah jambu Tiara hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Iza. Ini bayinya aktif banget. Bikin perutku geli." "Pasti aktif kayak papahnya." Iza terkekeh, ikut mengelus perut besar sahabatnya. "Bisa jadi." Tiara ikut tertawa kecil. "Semoga aku bisa nyusul secepatnya punya bayi." "Amin. Insya Allah kalau sudah waktunya pasti Allah kabulkan doamu. Asal jangan putus asa, dan terus ikhtiar." "Iya, Tia." Mereka kembali fokus pada buku masing-masing. Namun, tiba-tiba ada yang berdenyut di sudut hati Tiara, tatkala mengamati tempatnya berdiri, menyentuh rak buku yang terdapat di bawah. Ingatannya kembali mundur ke masa 1 tahun lalu. Di sini pertama kali jumpa dengan Andre, berawal dari tubrukan tak sengaja dan rak buku kecil itu menjadi korban senggolannya sehingga beberapa buku berserak di lantai. Selanjutnya, dua pasang netra saling bertemu, menciptakan genderang rasa berupa getaran cinta pada pandangan pertama. "Apa kabarmu di sana, Andre? Kamu tahu, aku sedang ada di sini, di tempat pertama kali kita bertemu." Ternyata pertemuan itu manis ya, Andre, kalau dikenang lagi. "Kamu ngomong sama siapa, Tia?" Iza menyentuh punggung Tiara. Terhenyak, Tiara seakan ditarik kembali jiwanya setelah berkelana ke masa lalu. Refleks menggeleng sembari mengusap cairan bening di sudut mata. Iza sedikit paham situasi yang Tiara hadapi, lantas mengembuskan napas panjang. "Masih belum ada kabar ya? Dari Andre?" "Belum." Pelit banget si Om Hendra gak mau ngasih kabar anaknya. Lagian, yang di perutmu kan anaknya Andre, cucu dia juga, penerus generasi Suteja. Iza ngedumel kesal. Tiara hanya tersenyum saja. Mungkin belum ada kabar yang penting buat disampaikan. "Halaah, bagi dia gak penting. Tapi bagi kamu kabar dari Andre yang paling ditunggu setengah mati." Aku sama Bang Afan pernah gak sengaja ketemu Om Mahendra. 2 kali malah. Cuma gak lama. Saling nyapa aja. Gak sempat ngobrol. Soalnya kelihatan banget kalau dia lagi buru-buru. Pernah sih iseng nanyain kabar Andre, tapi cuma dijawab,
Anaknya itu baik-baik saja. Setelah itu, ya pamit gitu aja. Dari sekian banyak kata, Tiara hanya menjawab, "Oh." Bagaimana ia bisa terus menanti dalam tabah, jika waktu selalu mengulur kabar? Waktu bergulir dengan cepat. Dikala hati nyaris menyerah, di saat itulah fakta yang disajikan mengubur kembali keputusasaan. Sebuah kendaraan Alphard mewah abu-abu memasuki halaman rumah keluarga Hasanuddin. Selepas parkir dan mesin mobil dimatikan, seorang pemuda tampan dengan postur tinggi serta berkulit bersih keluar dari sana. Memakai kemeja putih tertutup jas hitam serta celana kain warna sama. Dilengkapi sepatu pantofel warna senada dengan jas. Terlihat rapi dan gagah. Kacamata hitam bertengger di hidung mancung kian menambah rupawan parasnya. Ratnasih yang tengah menyapu teras mendadak berhenti. Dalam hati bertanya-tanya siapa yang bertamu pagi ini. Dahi wanita setengah baya itu mulai mengernyit. Rasanya tak asing dengan wajah penuh pesona itu. Setelah jarak keduanya dekat, Ratna mulai melebarkan mata. Apalagi sang pemuda melepas kacamata hitamnya. Makin tercengang wanita itu dengan mulut menganga. "Tuan Andre." Ratna menatap tamu yang datang tanpa diduganya. Mengamati dari atas sampai bawah. Benarkah yang datang ke rumahnya Andrean, putra dari Tuan Mahendra? Hampir 10 bulan pemuda itu menghilang tanpa jejak. Kabar terakhir yang Ratna tahu, Andre sedang menjalani pengobatan di Australia. "Apa kabar, Tante?" Andre meraih tangan Ratna untuk dicium punggung tangannya. "Baik, Tante baik-baik saja." Masih belum percaya dengan kehadiran Andre, Ratna sampai gugup menjawab, "Tiara ada, Tante." Pertanyaan Andre membuat Ratna mengerjapkan mata, seolah baru ditarik dari dimensi lain. Ada. Masuklah. Tante panggilkan dulu Tiara." Wanita parubaya itu gegas memasuki rumah, kemudian meminta Andre duduk dan menunggu selama dia memanggil Tiara. "Tiara." Ratna terlupa mengetuk pintu kamar. Saking tak sabar ingin segera menyampaikan kabar mengejutkan ini. Tiara yang baru saja selesai merias diri terperanjat dengan kedatangan Ratna yang tiba-tiba. Tak biasanya sang bunda main serobot. Masuk begitu saja. "Ada apa, Bun? Bikin kaget aja. Ayo, cepet keluar." Ratna menarik tangan Tiara. Tunggu. Ada apa sih? Tidak biasanya bunda rusuh kayak gini. Nanti juga kamu tahu kalau udah keluar. Ayo, cepetan." Ratna kembali menarik paksa Tiara, supaya cepat mengikuti langkahnya. Iya, tapi pelan-pelan, Bun." Tiara menggelengkan kepala. Rasa penasaran pun menggelitik hatinya. Gerangan apa yang membuat bundanya bersikap demikian? "Tuh, lihat siapa yang dateng." Ratna menghentikan langkah, lalu mengarahkan telunjuknya ke arah ruang tamu. Tiara mengikuti arah telunjuk sang bunda. Seketika tubuhnya membeku. Entah bagaimana mengungkapkan apa yang dirasakannya. Meraih tangan sang bunda, ditakutkan terhuyung. Tak kuat menahan tremor yang bergejolak. Di sana, di ruang tamu, sosok yang dirindukan siang dan malam sedang duduk di sofa. Kali ini pemuda itu tak sendiri, tapi ditemani Hasan. Mereka tengah berbincang. "Ayo, samperin ke sana," bisik Ratna. Ia tahu apa yang tengah dirasakan putrinya. Ratna mendorong tubuh Tiara supaya berjalan ke ruang tamu. Dia sendiri mengekor dari belakang. Merasa ada yang mendekat, Andre mengangkat kepala. Kedua sudut bibirnya langsung melengkung ke atas. Andre berdiri diikuti Hasan. Lalu pria setengah baya itu mendekati istrinya yang berada di belakang Tiara. Suami istri itu sepakat meninggalkan ruang tamu, memberi kesempatan sepasang muda-mudi itu saling menyapa, selebihnya melepas rindu. Andre maupun Tiara saling mengikis jarak, kemudian berdiri berhadapan. Sepasang netra memancarkan binar yang sama. Binar rindu. Tangan Andre terangkat menyentuh pipi Tiara yang dibasahi air mata. "Apa kabar, sayang?" Tiara membatu saat tarian aksara lelaki itu berdenting.
Sebaris kalimat yang membuat gelora di hati kian menari. Sementara sentuhan lembutnya yang menyesatkan, semakin membuat Tiara tergugu. Benarkah yang berdiri di depanku ini Andre? Aku sedang tidak bermimpikan. Tuhan? Kecamuk hati Tiara yang masih tak yakin dengan apa yang sedang dihadapinya. Aku sangat merindukanmu, ucap Andre, menarik tubuh yang mulai berguncang itu ke dalam pelukan. Tiara tak kuasa berkata-kata, hanya menangis sejadi-jadinya. Andre membiarkan wanita itu terpuaskan dulu menangisnya dan membiarkan kain yang membalut tubuh basah oleh air mata. Menyadari ada sesuatu yang berkurang pada wanita yang sedang didekap, Andre menjauhkan sedikit Tiara darinya. Sepasang netra legam bergulir ke bawah, tepat di bagian perut. Rata, bayi kita? Ucap Andre sambil menyentuh perut Tiara. Di mana bayi kita, sayang? Andre mengulang pertanyaan. Di mana bayi kita, sayang? Alih-alih menjawab, Tiara malah menarik tangan Andre, membawa pemuda itu ke kamarnya. Lihatlah, jagoanmu sedang tidur. Tiara memandang sejurus ke arah tempat tidur. Andre mengikuti pandangan wanita itu. Dia bayi kita, sedang tidur. Andre terkejut. Seketika netra legam itu dipenuhi cairan tak berwarna. Selama itukah dirinya di negeri orang sampai tak tahu Tiara sudah melahirkan? Dan darah dagingnya itu kini tengah tertidur pulas. Seorang jagoan yang tampan persis dirinya. Terakhir bertemu Tiara di saat usia kandungan masih kurang sedikit dari 2 bulan. Tapi sekarang sudah melahirkan. Ada yang berdenyut nyeri di dada Andre. Selama Tiara berjuang di masa kehamilan sampai lahiran ia tak ada menemani. Maafkan aku, tak pernah sekalipun menemani kamu. Lagi-lagi Andre membawa Tiara ke dalam pelukan, seakan ingin menebus rasa bersalah. Bagaimana keadaanmu? Lama sekali kamu ninggalin aku, tanpa kabar apapun. Perjuanganku selama di Australia memang tidak mudah. Banyak pertimbangan. Banyak yang harus diperbaiki struktur tubuh ini. Dan selama penyembuhan aku ingin benar-benar terlihat sehat di matamu, supaya tidak menjadi beban ke depannya. Papahmu tidak pernah memberiku kabar sekali saja tentangmu. Di sini aku sangat tersiksa memikirkan keadaanmu. Aku yang meminta papa supaya jangan memberimu kabar. Dan perihal keberangkatanku ke Australia, aku juga yang meminta papa supaya merahasiakannya darimu. Pengakuan Andre membuat Tiara terperangah. Kenapa? Aku tidak ingin kamu menanggung beban. Bila mana terjadi sesuatu padaku. Jika tidak ada kabar dariku, waktu yang kamu lalui akan terbiasa tanpa aku. Kamu jahat. Tiara memukul dada Andre, walau tanpa tenaga. Caramu itu justru akan membuatku dikejar rasa bersalah karena sudah berprasangka buruk sama Tuan Hendra. Sesal merayapi dada. Selama ini sudah berpikir salah. Menuduh mantan suami tega menjauhkan Andre darinya. Semula Tiara mengira Mahendra yang sengaja tak memberi kabar dikarenakan membencinya. Rupanya semua itu atas permintaan Andre sendiri. Ah, terlalu kamu. Andre, maafkan aku. Sekarang aku baik-baik saja. Dan aku sudah kembali padamu. Aku ingin kita hidup bersama. Aku, kamu, dan putra kita. Andre mendekati ranjang, kemudian duduk di pinggirnya, menatap lama bayi yang baru berumur 1 bulan. Bayi tampan dan sehat dengan paras mirip dirinya. Mengelus pipi gembil sang bayi sampai menimbulkan geliat kecil. Andre tersenyum haru. Jagoanku, papa sudah pulang. Setelah ini papa janji kita akan hidup bersama. Tiara menyaksikan interaksi Andre terhadap putranya. Semoga ini awal kebahagiaanku. Setelah terkurung duka nestapa dalam penantian panjang, batinnya. Tiara mengerjap-ngerjapkan mata yang mulai memerah. Apa iagi saat Andre mendaratkan kecupan di kening sang bayi, hati kian disinggahi euforia. Tiara ragu keluar dari mobil. Di depan sana, bangunan milik Suteja berdiri jemawa seperti pemiliknya. Setelah sekian lama, baru kali ini ia kembali menyambangi rumah megah itu. Kalau bukan paksaan Andre,
Tiara tak ingin menginjak lagi rumah itu. Bila mana ia menikah dengan Andre pun, tak ingin tinggal seatap dengan mantan suami. Membayangkannya saja Tiara bakal malu dan pasti canggung bertemu setiap saat dengan mantan suami yang nanti bakal jadi mertua. Kita turun, ajak Andre usai melepaskan seatbelt yang melingkari tubuh Tiara. Andre, kenapa, sayang? Aku malu. Malu kenapa? Bisa kamu bayangin jika jadi aku, bertemu dengan mantan suami dan nantinya jadi mertuaku. Duh, apa nanti kata Tuan Mahendra dan orang-orang di sana? Andre tertawa pelan. Ia sangat memahami kemelut yang dihadapi sang pujaan. Namun, semua tetap harus dihadapi. Tersebab jika ingin mewujudkan impian bersama, jalannya harus seperti ini. Andre sendiri tak menyangkal. Ada sedikit canggung. Mantan mamah tiri akan berubah status jadi istri. Hanya saja cinta yang terpatri sanggup menyingkirkan segala keraguan. Bukankah kita sudah sepakat akan menghadapi semua ini bersama? Jadi jangan khawatir. Semua akan baik-baik. Percayalah. Semua penghuni rumah itu sudah diberi penjelasan dan pengertian, jadi mereka sangat paham, tidak akan mempermasalahkan. Karena tak ada lagi tanggapan, Andre gegas keluar dari kendaraan, lalu memutari badan mobil untuk membuka pintu di bagian Tiara. Ayo, sayang, orang-orang di dalam sana terutama Papa sedang menunggu kita. Tiara tak punya pilihan, selain mengikuti permintaan Andre. Usai mengumpulkan kekuatan akhirnya ia keluar. Menerima uluran tangan Andre. Berikutnya mereka jalan beriringan saling menggenggam jemari. Jantung Tiara berdegup tak karuan. Tatkala mulai memasuki rumah, lanjut ke ruang tamu. Perasaan yang dirasakan sama persis dengan kejadian pertama kali ia dibawa ke rumah ini oleh Mahendra. Berasa deja vu. Kepulan asap nikotin meliuk-liuk di sekitar ruangan. Aroma yang disebarkan Mahendra dari rokok yang dihisapnya membuat Tiara makin tak nyaman. Menyadari ada yang datang, Mahendra menoleh. Satu sudut bibirnya terangkat sedikit. Pria yang selalu bersikap jemawa itu mematikan sisa rokok ke asbak. "Pah!" panggil Andre. Ia merasakan genggaman Tiara menguat di jarinya. "Kalian duduklah." Sekilas Mahendra melirik pada jemari pasangan muda-mudi itu yang saling menaut. Masih ada sisa-sisa cemburu karena bagaimanapun wanita muda dan cantik itu pernah jadi bagian dari hidupnya. Namun, secepat itu pula ditepis jauh-jauh rasa tersebut. Sadar Tiara bakal jadi menantunya. Mungkin Andre sudah menceritakan semuanya. Kenapa selama dia di Australia saya tidak pernah memberimu kabar? Mahendra memulai percakapan tanpa diiringi basa-basi. "Lia, Tuan," jawab Tiara tanpa berani menatap lawan bicaranya. Kedua sudut bibir Mahendra berkedut samar. Panggilan Tiara untuknya kembali berubah. Dulu dia yang meminta untuk tidak memanggil Tuan, tersebab tak pantas bagi pasangan suami istri. Baguslah, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Wah, Andre sudah memutuskan untuk secepatnya menikahi Tiara. Lagi pula kasihan Keanu butuh seorang ayah. Kali ini Andre yang buka suara. Sama seperti papahnya, dia tak suka bertele-tele. Mahendra mengangguk-angguk. Keanu Suteja adalah cucunya, putra Andre yang dilahirkan Tiara dari hasil naftah batin terlarang. Keanu lahir di luar nikah, dan nasab sepenuhnya ada pada sang ibu. Namun, darah daging yang sama, tak bisa abai pada tanggung jawab. Meskipun Mahendra belum melihat secara langsung bayi itu, tapi tak disanggah ia merasa beruntung memiliki generasi penerus Suteja, dan kelak bakal jadi pewaris. Papa merestui hubungan kalian, dan akan lebih baik lagi pernikahan kalian secepatnya digelar. Mahendra mencoba bijak dalam memberi keputusan, berbesar hati menerima takdir. Keharuan menyeruak ke palung hati. Hara menatap pria yang pernah jadi suaminya. Bertepatan Mahendra pun tengah melihat ke arahnya. Sorot itu tak terkesan tajam. Ada kelembutan dan entah apa namanya. Tiara tak dapat mengartikan. "Terima kasih, Tuan." Dan maaf, suara Tiara tercekat. Seperti ada yang memalang di tenggorokan.
Baik Mahendra maupun Andre memahaminya. Percakapan serius yang memakan waktu 1 jam lebih 15 menit itu berakhir. Mahendra pamit duluan dan entah hendak pergi kemana. Hati pria itu terasa bebas dan lega. Mungkin karena beban berat yang selama ini menindih pundaknya telah terangkat. Selepas kepergian mantan suami, Tiara leluasa menemui penghuni rumah lainnya, Embok Mar juga Lisna. Sudah lama tak berbincang dengan mereka. Kini saling meluahkan rindu sambil bercengkrama. Andre tak ketinggalan, turut serta bersama para wanita itu. Memandang dirinya dalam pantulan cermin, Tiara nampak mempesona dalam balutan kebaya pengantin, dilengkapi pernak-pernik indah menghiasinya sehingga makin terlihat menawan. Namun, semua keindahan itu tak mampu menutupi kegelisahan, sebab sebentar lagi akan datang pria yang bakal menghalalkannya. Tak berapa lama Iza datang, menyampaikan bahwa rombongan calon pengantin pria sudah tiba. Makin tak karuan detak jantung Tiara. Dada rasanya sesak, perpaduan gugup dan cemas. Keringat dingin melengkapi rasa tak nyaman. Kamu gemetar banget sih. Kayak mau ngadepin Algojo aja. Iza memandang Tiara dengan tatapan jenaka. Dih, kayak gak pernah jadi pengantin aja, balas Tiara. Iza terbahak. Iza yang kini tengah hamil muda terus menggoda sahabat. Sebagai pengalihan rasa gelisah. Celotehannya kadang berhasil membuat Tiara gemas kemudian tertawa. Canda tawa mereka tiba-tiba dihentikan oleh suara Tuan Kadi yang berasal dari ruang tamu. Selanjutnya menyusul suara yang lain dan tak asing di telinga Tiara. Suara milik Andre sedang mengucapkan ijab kabul. Hanya hitungan menit. Kata, sah, menggema, menandakan akad nikah selesai dengan lancar. Tiara mengucap hamdalah diikuti Iza. Tak berapa lama, Ratna memasuki kamar putrinya dan meminta pengantin wanita untuk lekas keluar. Ayo, kita temui suamimu, ajak Iza. Tiara mengangguk gugup. Lontaran puja dan puji terdengar tatkala Tiara muncul didampingi Iza dan bundanya. Andre ikut terpukau, sampai enggan berpaling ke arah lain. Kini pemuda itu leluasa mengamati wajah cantik yang duduk mendampinginya. Penghulu mempersilahkan acara selanjutnya dimulai. Prosesi penyerahan mahar, kemudian dilanjut dengan khotbah seputar pernikahan yang dibawakan oleh salah satu murabi. Selesai dengan khutbahnya, sang murabi menyampaikan beberapa wejangan untuk dijalani dan ditaati dalam biduk rumah tangga. Saudara Andrean Putra Suteja, sekarang saudara adalah imam bagi istrimu, di mana tanggung jawab dunia dan akhirat sang istri berada di sini. Sang murabi menepuk pundak Andre. Saudari Tiara Dwi Tantri, saudari sekarang seorang istri maka dari itu taatilah suamimu. Melangkahlah di sampingnya atas nama agamamu, maka kau akan memasuki surga dengan pintu manapun yang kau kehendaki. Sekarang jabatlah dan ciumlah tangan suamimu dengan menyebut basmalah. Bismillah. Tiara mencium punggung tangan lelaki yang kini sah menjadi imamnya. Silahkan Nak Andre untuk mencium kening istrinya. Penghulu menambahkan instruksi yang sama. Andre membingkai wajah Tiara, mengecup kening cukup lama. Suara riuh dan tepuk tangan yang hadir menyadarkan keduanya dari momen syahdu. Sang pengantin tersipu malu. Ijab kabul yang dilaksanakan di kediaman Hasanuddin berakhir lancar. Wajah-wajah bahagia memenuhi suasana yang mengharu biru. Namun, berhubung ini pernikahan kedua Tiara bersama lelaki yang memiliki pertalian darah dengan pria di pernikahan pertama, sudah pasti jadi sasaran empuk gosip tetangga. Apalagi hadirnya Ki Anu makin menambah tanda tanya di benak mereka. Siapa di antara kedua pria itu yang menjadi ayah kandungnya? Tiara maupun orang tuanya memilih mengabaikan omongan-omongan tak sedap tersebut. Karena pada akhirnya gunjingan itu akan berhenti dengan sendirinya nanti. Setelah waktu beranjak sore dan pengantin sudah berganti kostum, pasangan yang tengah meraup kebahagiaan itu diarak menggunakan mobil khusus pengantin menuju gedung resepsi. Pernikahan digelar besar-besaran di sebuah hotel ternama, mengingat keluarga Suteja adalah pengusaha besar dan cukup terkenal di kalangan pebisnis. Para tamu undangan pun sebagian besar para kolega bisnis, dan selebihnya tamu biasa yang diundang oleh pihak keluarga wanita.
Itu pun hanya beberapa. Dari sekian banyak kolega bisnis Mahendra, tak satu pun mengetahui bahwa Tiara pernah menjadi istrinya, mengingat pernikahan mereka dulu tertutup. Menjadikan pernikahan sang putra dengan mantan istri terhindar dari isu tak sedap di kalangan mereka. Mahendra memandang mantan istrinya yang kini telah menjadi menantu. Sungguh di luar dugaan, perjalanan hidupnya akan seperti ini. Jauh di lubuk terdalam tak bisa berbohong, masih menyimpan rasa terhadap Tiara. Mahendra sebisa mungkin mengikhlaskan dirinya yang menyandang status suami menjadi mertua. Menyingkirkan ego demi kebahagiaan putra semata wayangnya terlebih kebahagiaan dan masa depan Ki Anu. Mahendra berusaha ikhlas mengubah bentuk nafkah batin terlarang mereka menjadi sentuhan halal. Papa doakan semoga kalian bahagia. Ucapnya seraya mengusap cairan bening yang mulai timbul di sudut netra. Tamat. Terima kasih teman-teman batas kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dan terima kasih.